Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menu hari ini tanggal 3 Maret 2023 adalah HiS 2022 yang kilometernya hanya 16.000. Jadi kondisinya ini menurutku perfect. Dan maaf lupa, selamat datang di review ala Om Second. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Kenapa mobil ini harga bekasnya setelah dipakai 2 tahun per tahun 8.000 itu masih nyaris sama dengan harga barunya. Yang pertama itu. Yang kedua, hal apa saja yang membuat mobil ini bisa mengalahkan para suksesor MPV Niaga di kala itu, yaitu ada Isuzu Elf, ada Mitsubishi Espacio kalau saya tidak salah. Bahkan dia jauh mengalahkan Kia Travelo dan Kia Pregio. Dan yang ketiga, semanis apa sih bisnis HiS itu sehingga banyak sekali orang yang pesen HiS itu di BMI. Bahkan brand ada satu orang yang pesen HiS sampai 2 kali ya. Nah, jadi selain banyak yang pesen HiS, ada satu orang ini ya, bukan perusahaan gitu ya, yang baru rintisan, bahkan belum ada 1 tahun itu sudah pesen HiS lagi. Itu teman-teman. 3 hal itu. Hal yang pertama, kenapa harganya mobil ini malah nyaris sama dengan harga barunya? Menurut teman-teman apa? Kalau menurut saya karena mobil ini peminatnya sangat banyak, baik dari operator maupun para tamu. Operator mungkin mobil yang saya pernah bawa ini 2012 ya. 2012-nya saya pakai di 2022, bodi aja nggak ada yang keropos, itu sudah 10 tahun. Berbeda ketika di tahun sekitar 2011 lah atau 12, waktu saya masih punya usaha travel, mobil karoseri tahun 2007-2008 saya pakai di 2012, yang mana itu 4 tahun 5 tahun, itu sudah mulai menunjukkan penurunan karena usia. Itu menurutku yang pertama itu dari segi operator. Dari segi operator yang kedua, karena ini adalah mobil niaga yang semuanya dibuat di pabrik gitu kan, pabrik, maka AC juga awet. Kemudian bodi juga pasti baik. Kestabilan juga pasti baik karena bodinya dirangkai gitu loh. Dan ini sedikit lebih lebar. Kita ngomongin awet dulu. AC segala macam itu, mobil sama dengan kayak mobil biasa, mobil Innova, mobil gitu-gitu. Jadi awet banget. Berbeda kalau AC-nya itu rangkaian sendiri melalui bodi-bodi pakai selang, keluar melalui lover AC kayak gitu. Itu biasanya suka sering perawatan, dan perawatannya itu mahal sekali karena saya pernah pakai yang karoseri gitu kan. Nah, berikutnya tentang kestabilan. Mobil ini dimensinya itu memang tidak sepanjang Elf yang long atau sepantaran. Saya sebut Elf ya, dan lain-lain maksudnya. Tapi ini menang lebar. Ini menang lebar banget teman-teman. Ini menang lebar banget. Itu analisis saya, menang lebar. Jadi memang mobil ini hanya bisa memuat maksimal 15 penumpang atau 15 orang di dalam. Karena dia tidak panjang. Kalau long kan bisa up to 19. Kalau short mungkin 11-12. Nah ini sudah bermain di tengah-tengahnya. Tidak long, tidak short. Tetapi kelebihannya ini stabil karena ini lebar. Berikutnya dari segi operator. Kalau soal konsumsi BBM, mobil ini juga menurut kami hemat. Nah, alasan berikutnya kalau kita mau menjawab kenapa mobil ini harga bekasnya, karena ini jauh di atas 500 loh teman-teman. Mobil ini nih memang kondisinya perfect sih. Kondisinya luar biasa, lecet
lecet sini nih. Nih, nyaris perfect mobil ini. Nih, bagus. Alasan yang kedua untuk menjawab hal itu adalah dari segi customer. Saya yakin banyak customer yang sekarang lebih pede untuk naik ini. Kenapa? Karena jarang loh HS brandingnya macam-macam ya kan. Kalau karoseri kan kadang di stiker aneh-aneh. Nah ini pun beda. Ini sudah ada speaker bawaan, lampu juga banyak, AC juga benar-benar per kepala tanpa adanya ducting. Sehingga kalau kita berdiri pun nyaris. Jadi masih enak kita berdiri di HS dengan konfigurasi 4, 7, 10, 13, 14, 15 penumpang kalau penuh, 16 plus pengemudi. Nah, speaker juga lumayan, tinggal di-upgrade, dan ini dari penumpang juga lumayan relatif nyaman lah joknya itu. Bahan ini dari penumpang itu dia nggak yang berisik banget karena mesinnya ini benar-benar halus. Kemudian naikannya juga lebih enak ini karena seperti yang saya sampaikan tadi, dia stabil. Jadi itulah alasan menurut kami beberapa hal yang membuat harganya relatif stabil karena peminatnya banyak. Sudah jadi prinsip ekonomi di mana supply kalau banyak, demand sedikit pasti murah. Sedangkan kalau demand banyak atau peminat banyak, supply sedikit karena mobil masih kepake. 10 tahun aja wajah HS tuh nggak berubah. Berubah setelah muncul adanya Premio atau yang body sekarang tuh. Itu sudah berubah, harga sewanya udah tinggi, harganya tinggi. Dan itu si Premio itu kalau kita nanti mungkin cari pinjaman ya. Si Premio itu inden. Ada yang sengaja beli baru nggak dipakai, dijual kembali, harganya naik parah. Itu sudah di atas price list harga baru, di atas harga dealer. Bekasnya malah lebih tinggi daripada barunya. Itu baru setahun padahal gitu kan. Nah itu teman-teman. Masuk ke bahasan yang kedua. Kenapa mobil ini mengalahkan suksesor MPV Niaga di Indonesia? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, dari segi operator jelas lebih suka ini gitu kan. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi sekaligus menjawab dua sebenarnya. Kenapa mobil ini harga secondnya nyaris sama dengan harga barunya 2 tahun lalu karena supply and demand yang tidak seimbang tadi. Jawabannya itu untuk bahasan pertama. Sedangkan bahasan yang kedua, seperti yang saya sampaikan beberapa hal tadi. Oke, bahasan yang ketiga. Semenari apa sih bisnis HS sehingga orang pada berebut? Istilahnya saya berani sebut berebut. Kita hitung-hitungan aja teman-teman, hitung-hitungan sederhana. Sewa HS itu kan 1,2 sehari ya. 1,2 juta harga standar di Semarang. Bahkan kalau dijual 1,2 itu unit plus driver, atau bikin aja 1,4 lah. Umum sih 1,5 ya, kita bikin 1,4 untuk perjalanan sehari. Katakan dengan ini semua masih bisa store bersih ke owner, ini kita plus gaji driver plus solar gitu kan, masih bisa store ke owner mungkin di 850 kali ya, 850.000 minimal. Kalau dikali kan nggak mungkin jalan cuma hari Sabtu doang atau Minggu doang, Sabtu Minggu aja, atau minim-minimnya 3 hari dalam seminggu, berarti kali 12. Lumayan itu tak buat jalan Jumat Sabtu Minggu, yang mana itu tidak mungkin kalau HS. Karena kondangan naik ini, layat itu apa sih bahasa Indonesianya? Takziah naik ini, kemudian nikahan, acara apapun, lamaran, semuanya naik ini gitu kan. Untuk mendapat seperti ini ya lumayan. Misal dipotong perawatan, oli segala macem, itu tadi cuma 3 hari loh, masih masuk teman-teman, masuk ini gitu. Memang untuk HS kita harus bisa mendapatkan pengemudi yang bisa dipercaya, itu wajib. Dan saran saya jangan disetirin sendiri kecuali di tahun pertama. Kecuali teman-teman mau
usaha baru, teman-teman nggak punya pekerjaan, ya silahkan disetirin sendiri, tapi jangan sampai lebih dari setahun. Karena dari setahun teman-teman sudah harus punya driver, orang kepercayaan, supaya teman-teman bisa fokus terhadap pengembangan usaha. Artinya dari 1 ke 2 gitu. Jadi itu, kalau ini teman-teman terpusat atau terfokus pada ini mbok driverin sendiri, pengembangannya agak lama karena fokus kalian bagaimana melayani penumpang, nggak bagaimana melayani penumpang dan ekspansi. Itu yang bikin berat gitu. Nah, bonus ya teman-teman, 16.000 nih ori nggak sih? Kalau menurut kami ori. Kenapa? Ininya aja nih nggak ada dosa nih, belum ada nih ya, nih masih kulit jeruk semua. Ini kotor aja, nih, oh ya kan, ini udah habis diinjak-injak ya kan. 16.000 ban aja mungkin masih bawaan nih, 2022 bannya 2022 malah nggak bisa ya, nanti kamu backup ya. Itu bannya masih ori, masih ada beginian-beginiannya, belum luntur sama sekali. Dan yang terpenting dalam mendeteksi sebuah unit adalah ini. Ini susah diganti soalnya. Sama ini. Sama ini, sama ini. Baunya sih menurutku, sama jok driver. Kan ini suka melorot nih. Ini lo nggak melorot gitu. 16.000 real. Suara mesinnya ya. Teman-teman pastikan netral ya, karena kemarin kejadian ada kaca pecah karena masuk giginya. Suara mesinnya wis 16.000 tuh. Bah, pulen, masih pulen ya kan. Nah, AC yang saya ceritakan tadi enak semua, pelan, jadi dia nggak yang mesinnya terbebani banget karena ini bawaan. Nah, spion seperti itu. Kalau HS teman-teman mungkin banyak yang sudah melihatnya. Kita review singkat aja. Klaksonnya seperti ini. Dan spionnya elektrik nggak ya? Spionnya elektrik. Lihat. Spionnya yang model premium, retract dan elektrik kiri kanan. Ini auto, yang kanan auto, turun juga auto, yang kiri juga naik turun. Kemudian sen, lampu biasalah. Nah ini ada levelingnya di sini nih, leveling. Sini wiper belakang juga ada dan tersembunyi. Di atas kita nggak ada penyimpanan. Kalau yang premium ada di sini enak. Kalau yang premium. Kemudian transmisi manual 5 maju 1 mundur dan rem parkir. Hazard ada ini. Loh ini audioless ya kalau ini. Oh yang di sini. Nah ini harus di-upgrade sendiri sayang teman-teman, nggak ada audionya nih. Ini harus di-upgrade sendiri nih. Ada 2 tempat. Mungkin taruh sini aja ya. Ini bisa dicopot kok. Sini biar laci. Karena kalau dari sini kejauhan pengemudinya. Ini ada juga rak tempat minum, enak nih. Itu kalau saya biasanya ini tak buang, tak ganti preamp untuk karaoke. Rear juga bisa setting dari sini. Lampu belakang juga bisa dinyalakan dari sini. Ada lumayan gede, di sini juga ada. Nah, ya gitulah kalau HS ya teman-teman. Bodi gede, 15 penumpang, ada speaker. Lumayan masih nyaman. Kalau ke Malang biasanya saya bawa sendiri. Kecuali yang di sini ini agak PR nih. Walaupun bisa di recline. Tuh, mentok segini tapi. Lumayan juga nih, sudah ada ininya, aman. Itu dulu teman-teman, menurut kami bahasan singkat terkait HS ini. Ada 3 hal tadi sudah kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan saya sendiri pun kalau punya duit, mending HS atau mending medium, tergantung. Karena ada pemain HS itu yang bener-bener mengular. Bener-bener mengular HS-nya jadi banyak. Tapi dia
orang yang sama main medium cuma bisa satu gitu, nggak nambah-nambah. Orang yang sama ada di daerah sini, Trans ID. Halo Mas Irul. Ada yang main medium ya. Harganya sama tuh, kalau medium kan paling dapat di 500-an, itu kan dapat 2014 2015 ya, lebih tua memang. Tapi punya medium, tapi main HS juga stuck di satu. Semua itu tergantung customer gitu, suka-suka. Tapi kalau pengen simple, pengen entry pointnya ya main HS dulu. Saya pernah soalnya main, walaupun saya hanya punya Travelo dan Pregio itu. Kalau butuh HS waktu itu masih kami ambilkan. Itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, insya Allah tetap kami baca. Dan next kalau ada pinjaman atau ada pesanan, kita bisa bikin video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.